Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pagi ini diawali dengan aku mau masak. Jadi kali ini aku mau bikin ayam cili padi. Ini aku bikin bumbu untuk marinasi ayamnya. Jadi aku nggak pakai bumbu instan ya teman-teman. Aku lebih suka ngulek aja seperti ini. Ini tuh simple. Cuma pakai bawang putih, ketumbar, lengkuas, jahe, kunyit, penyedap sama garam sedikit. Udah gitu aja. Nanti aku juga tambahin itu tepung maizena sedikit biar nanti tuh ada crispy-crispy-nya sedikit gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, hari ini masak apa nih? Aku nanti cuma mau bikin ini doang ya, ayam cili padi, karena hari ini tuh aku bakalan sibuk banget. Sebenarnya masak segini itu nanti juga nggak sampai sore ya, paling siangan itu udah habis karena suami aku tuh doyan banget. Nah lanjut, ini aku mau siapin bumbunya. Ini aku mau chopper kasar aja. Nah untuk bumbunya sendiri aku tuh simple banget ya, cuma bawang merah, bawang putih, terus cabai rawit, sama aku kasih sedikit cabai merah besar ya. Nah ini ayamnya udah matang semua. Ini langsung aja aku matiin kompornya, terus aku angkat-angkatin. Oh iya, sebelum kalian salvok sama meja dapur aku, jadi ini tuh yang bagian kompor itu aku tumpukin pakai keramik ya teman-teman, sisaan kemarin yang nggak jadi aku pakai gitu ya. Aku beli satu dus, terus nggak jadi aku pakai, jadi aku taruh aja buat di sini. Untuk lainnya tuh pakai stiker ya teman-teman. Nah lanjut, ini langsung aja mau aku tumis dulu untuk bumbunya. Simple banget ya, sebenarnya ini tuh enak kalau dipakein asam jawa ya, cuma karena aku nggak punya ya udah seadanya aja. Jadi tadi itu aku sempat kurangin, tapi ini aku tambahin lagi untuk minyaknya. Aduh suka gitu ya, aku tuh suka dilema ini tuh udah pas apa belum gitu ya. Ujung-ujungnya juga ditambahin. Ya karena yang makan cuma berdua, jadi ya udahlah, untuk sehari-hari aku tuh masaknya simpel-simpel aja. Atau suami aku juga udah doyan banget gitu. Suami aku tuh nggak pernah protes aku masakin apa aja, yang penting nggak asin aja. Nah untuk anak aku paling nanti aku gorengin ayam aja. Oh iya teman-teman, solusi dong buat anaknya yang nggak suka sayur tuh gimana sih caranya biar anak tuh bisa makan sayur. Anak aku tuh benar-benar nggak suka sama sekali sama sayur. Aku juga bingung. Padahal ayah sama bundanya itu suka banget sayur gitu ya. Anak aku tuh bener-bener nggak mau teman-teman. Nah ini tuh bumbunya udah mateng. Lanjut ini aku masukin ayamnya, terus aku tambahin air sedikit biar bumbunya meresap gitu ya. Udah gini aja tuh mantep banget. Ini tuh nggak sampai sore gitu udah habis teman-teman. Nah lanjut, ini siangnya karena aku tuh mau lipat-lipatin baju, jadi ini aku mau bikin es kopi dulu karena di luar tuh panas banget teman-teman, dan aku tuh haus banget. Simpel sih, ini aku pakai itu sih top kopi yang cappuccino, itu menurut aku enak banget. Terus ini aku tambahin kental manis sama UHT. Jadi aku itu nggak terlalu kuat atau nggak terlalu bisa minum kopi yang asli. Maksud aku tuh kopi yang nggak ada tambahnya gitu loh teman-teman. Aku tuh bener-bener nggak bisa banget karena lambung aku tuh sakit gitu ya. Cuman karena aku tuh suka sama kopi, jadi ya udah, ini untuk ngakalinya aku tambahin susu sama kental manis. Ini tuh aman banget ya di lambung. Terus lanjut, ini aku mau ambil es batunya dulu. Kemarin aku udah nyetok es batu gitu ya di sini. Tinggal ini aduk-aduk aja, tambahin es batu, udah nanti dituang sama UHT tuh enak banget. Pokoknya udah kayak gini tuh healing banget sih buat aku. Padahal sebenarnya tuh aku lagi batuk pilek teman-teman, tapi nggak bisa banget untuk skip es. Ya Allah gimana sih ya. Dan kalian tahu aku tuh BB-nya tuh udah naik banget karena ya gitu tiap hari tuh bikin minuman manis, terus tambahin es gitu ya. Sebenarnya itu nggak sehat ya teman-teman, jangan ditiru. Cuman ya gimana, suka gitu. Tapi meskipun begitu aku juga imbangin sama minum-minuman sehat. Kayak aku tuh sering bikin rimpang ya teman-teman. Aku suka stok bahan-bahan buat rimpang gitu di kulkas. Oh ya teman-teman, yang salfok sama outfit aku atau daster aku ini cantik banget dan adem banget. Tentunya ini tuh tebel, kalian bisa cek link di description aku. Di situ aku udah cantumin beberapa link yang ada di rumah aku atau outfit aku ya teman-teman. Nah ini dia
pakaian aku yang mau aku lipet-lipetin. Sebenarnya itu aku capek banget, tapi mau gimana lagi, kalau nggak dikerjain nanti malah numpuk banyak. Jadi aku tuh pernah ya teman-teman di fase mager banget buat ngapa-ngapain. Lihat itu baju yang belum dilipetin tuh aku mager banget, dan itu tuh sampai berlangsung ada kali ya 2 minggu, dan itu tuh numpuk banget nggak aku lipet-lipetin gitu. Jadi mulai sekarang tuh aku coba biasain kalau udah aku angkat ya udah langsung dilipetin aja gitu ya, meskipun kadang juga mager gitu untuk masukin ke lemari, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kegiatan ibu rumah tangga itu emang nggak akan pernah ada habisnya, jadi nikmatin aja. Kalau capek ya istirahat, kalau mager ya udah istirahat dulu, kumpulin niat dulu, kumpulin mood dulu, yang penting kita tetap waras. Nah gitu. Ini tuh ceritanya selesai lipet-lipetin baju, aku tuh lapar banget, dan tadi aku sempet goreng ayam untuk anakku, dan sisa ini aku mau bikin sambal aja untuk tambahannya ya. Tadi suami aku udah makan duluan karena dia tuh nggak terlalu suka sambal, jadi ya makan pakai ayam goreng aja sih, juga udah doyan banget gitu ya. Cuman kalau aku nggak ada sambal tuh rasanya kurang aja. Ada yang sama gak sih teman-teman, nggak bisa banget skip sambal gitu ya. Jadi ini sambalnya udah mateng, nasinya juga udah mateng, tadi emang sempet habis gitu, aku masak lagi. Ini aku mau makan dulu karena udah lapar banget. Jadi ini tuh udah hampir maghrib gitu, aku selesainya tuh udah agak sorean tadi ya, selesai lipet-lipetin baju karena banyak banget. Jadi untuk hari ini aku nggak setrika dulu ya teman-teman, mungkin besok, karena udah bener-bener capek banget. Nggak tahu kenapa hari ini tuh capek banget, padahal ya kegiatannya cuma itu aja gitu ya, tapi kok capek gitu. Nah ini tuh aku makan dulu ya teman-teman. Suami aku tadi udah makan duluan, dan anak aku juga udah makan, dan sekarang mereka tuh lagi main gitu ya. Dan ini lanjut selesai makan, aku mau pilih-pilihin baju dulu. Ini tuh mau aku masukin lemari. Nah sepertinya baju aku tuh paling banyak ya. Aduh ya gitu ya, nggak tahu kenapa baju aku tuh kok banyak banget, padahal udah aku declutter gitu ya. Jadi hari ini tuh aku nggak sholat teman-teman, aku lagi haid gitu, udah ada kali ya 5 harian. Jadi ini aku lanjut aja masukin bajunya ke lemari. Baju anak aku tuh juga sebenarnya udah sempet aku declutter ya kemarin, tapi nggak tahu kenapa kok tetap banyak gitu. Dan sebenarnya ini tuh masih ada beberapa baju yang udah nggak muat di anak aku, karena selama liburan ini udah berapa hari ya liburnya, aku lupa. Anaknya tuh makan terus kerjaannya. Ya meskipun jarang sih ya dia itu jajan, cuma ya gitu makan nasinya tuh banyak banget teman-teman, karena dia tuh nggak tahu ya lagi doyan apa gimana. Pokoknya sehari tuh bisa 4-5 kali gitu makannya, kadang juga nambah gitu. Jadi teman-teman, aku tuh cuma punya satu lemari ini ya untuk aku dan suami. Nah untuk lemari drawer putih itu khusus untuk anak aku sih, cuman aku juga nitip beberapa dalaman gitu di sini. Ya saking udah nggak muatnya gitu ya lemarinya. Dan lanjut ini aku mau beresin mainan-mainan anak aku di sini. Dia itu ternyata udah tidur dari habis maghrib tadi. Ya Allah, aku tuh aduh gimana ya. Kalau dia tuh tidur awal, nanti pasti tuh jam-jam 10 atau jam 9 tuh pasti kebangun terus tidurnya tuh malam teman-teman. Aku tuh aduh, gimana, tapi kalau dilarang juga kasihan gitu ya, dia tuh ngantuk gitu. Lanjut ini aku pindahin anaknya dulu ke sini biar lebih nyaman. Aku tuh gendong dia itu sebenarnya udah kerasa banget ya, karena udah lumayan gede gitu. Sebenarnya masih belum ada sih 4 tahun ya, cuman ya gitu perawakannya tuh besar gitu ya. Lanjut ini aku sapu-sapu dulu sebentar kamarnya, dan ini aku mau beresin bekas makan suami siang aku tadi. Jadi karena abis ada acara dari dinas, ada yang sama gak sih suaminya kalau dapat makan dari acara itu pasti dibawa pulang. Udah dimakan terus aku lupa untuk beresinnya, lebih tepatnya aku nggak sempet. Dan ini lanjut aku beresin aja sebentar. Ini tuh sebenarnya ngeres banget ya teman-teman. Kalau dilihat dari video itu kayak bersih aja, tapi sebenarnya itu kotor banget. Jadi aku mau sapu-sapuin dulu biar enak untuk diinjeknya. Jadi aku tuh juga belum sempet beli gorden ya untuk ruang tamu. Dan ini tuh suamiku tiba-tiba minta dibikinin mie nyemek. Ya udah ini aku bikinin. Ini udah selesai aku bikinin ya teman-teman. Tinggal makan aja. Jadi kalau anak udah tidur, pekerjaan udah beres, itu tuh
tuh waktunya kita me time. Tapi karena aku tuh udah kenyang, jadi aku nggak ikutan makan ya. Aku mau temenin suami aja makan sambil scroll HP, terus cerita-cerita dikit aja. Sebenarnya aku tuh masih nggak nyangka ya udah sampai di titik ini, meskipun rumah aku juga masih baru jadi banget, tapi aku tuh bersyukur banget bisa tinggal di rumah aku sendiri gitu. Karena ya gitu ya perjuangannya sebelum bikin rumah, terus banyak banget halangannya dengan berbagai macam perjalanan yang udah kita lewati. Itu rasanya kayak nggak mungkin gitu kita bisa bangun rumah sendiri, terus kita kayak udah bisa beli perabotan sendiri. Itu kayak nggak mungkin gitu loh dipikir. Tapi masya Allah tabarakallahnya, Allah tuh selalu kasih jalan teman-teman. Pokoknya niat kita itu baik, niat kita beneran pengen punya rumah untuk ibadah, untuk keluarga kecil kita, Allah tuh pasti permudah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang punya rumah, aku doain semoga perjuangannya tuh lancar, diberkahi Allah, dan segera diberikan atau dititipkan rumah impian kalian ya. Beginilah rumah aku, meskipun sederhana, belum terlalu banyak perabotan, tapi aku tuh udah bersyukur banget gitu ya udah sampai titik ini. Dan kalian tahu ini itu tiba-tiba anak aku kebangun. Jadi ini tuh sebenarnya udah aku panggilin tapi dia tetap nggak mau, tetap katanya mau minta tidur aja dikelonin bunda. Tapi aku udah yakin banget sih dia nggak bakalan mau tidur lagi. Ya udah, ini aku biarin aja dulu sampai dia benar-benar kekumpul dulu gitu ya nyawanya. Aduh, aku tuh juga heran ya sama anak aku, pola tidurnya tuh berantakan, tapi kalau masalah makan tuh nomor satu. Alhamdulillah anak aku tuh bukan tipe yang rewelan gitu ya, maksudnya tuh yang tantrum atau yang meledak-ledak tuh enggak. Kalau dia lagi ngacak-ngacak rumah atau apa tuh dibilangin tuh masih bisa teman-teman, alhamdulillahnya tuh gitu. Jadi aku nggak terlalu yang repot-repot banget. Dan sebenarnya tuh banyak banget ya kerabat aku udah kasih adik aja, tapi nanti ya teman-teman semua tuh punya prosesnya masing-masing. Aku juga punya planning ya, jadi nggak melulu harus ngikutin saran orang gitu ya. Aku tuh juga punya rencana, dan karena keadaan aku juga masih seperti ini, aku tuh maunya juga kasih yang terbaik gitu ya untuk anak. Nah, kasur aja tuh belum punya, masa udah mau nambah anak gitu ya kan. Kayak lucu gitu. Udah lah ya, nanti aja, aku nggak mau bahas ini terlalu jauh. Nah, ini tuh aku tadi tinggal ke kamar mandi sebentar, tiba-tiba udah balik-balik udah bawa terang bulan aja sama ayahnya. Aduh, kapan anak ini juga belinya? Taunya tadi itu dikasih sama kakungnya. Alhamdulillah ya, jadi ada yang bantuin jaga dia juga sih di rumah. Mungkin segitu dulu ya teman-teman vlog aku kali ini. Semoga vlog aku ini menghibur. See you di next video. Jangan lupa subscribe.